Nama saya Hegesti Ayunasari. Dan saya kategori Andriani. Perkenalkan, nama saya Nadia Rigita Cahyani. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Astuti. Perkenalkan nama saya Firman Handayani. Halo, perkenalkan nama saya Andre Dwi Prandika. Konsep perkawinan dan perspektif. Berikut adalah konsep-konsep utama dalam perkawinan suku Kaili. Yang pertama, peran keluarga besar dan perjodohan atau Kompakelu. Dalam masyarakat Kaili, perkawinan seringkali tidak hanya ditentukan oleh individu yang bersangkutan, melainkan oleh keluarga besar. Sistem perjodohan atau Kompakelu masih diterima secara luas dan dipandang sebagai cara menjaga keharmonisan sosial serta memastikan calon pasangan berasal dari keluarga yang dianggap sepadan. 2. Mata nanini mas kawin atau mahar. Mahar yang disebut mata nanini dalam bahasa Kaili merupakan syarat utama dalam proses perkawinan. Mata nanini ini melambangkan penghormatan dan keseriusan pihak pria terhadap pihak wanita serta keluarganya. Jumlah atau jenis mahar biasanya disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga dan di mana kemampuan ekonomi dan kesanggupan pihak pria menjadi pertimbangan utama. Ketiga, upacara adat dan ritual, Nopangkati dan Nosogua. Nopangkati adalah proses yang berfungsi untuk membersihkan atau memberkati calon pasangan pengantin sebelum menikah. Sedangkan Nosabua adalah upacara puncak yang melibatkan doa dan restu dari para tetua adat dan tokoh agama. Proses ini tidak hanya menegaskan ikatan antara dua orang, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual antara pasangan, keluarga, leluhur, serta komunitas. Keempat, gotong royong dan keterlibatan komunitas. Proses perkawinan dalam budaya suku Kaili melibatkan seluruh anggota komunitas dalam bentuk gotong royong, seperti perayaan pernikahan. Keluarga, kerabat, dan tetangga turut membantu mempersiapkan segala kebutuhan acara, mulai dari menyediakan makanan, persiapan tempat, hingga perlengkapan lainnya. Dan yang terakhir ialah pernikahan sebagai ikatan spiritual. Masyarakat Kaili memandang perkawinan sebagai ikatan spiritual yang diberkahi oleh Tuhan dan leluhur. Pernikahan dianggap sebagai amanah yang tidak hanya dijaga oleh pasangan, tetapi juga dihormati oleh komunitas dan keluarga besar. Ikatan ini mencerminkan kepercayaan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan fisik dan emosional, tetapi juga sebagai hubungan yang mendalam dan suci. Proses yang dilalui sebelum adanya perkawinan adat Kaili. Yang pertama, proses perkawinan adat Kaili normal. 1. Tahap perkenalan dan pinangan. Pinangan yaitu pihak laki-laki melalui perantara menyampaikan niat baik kepada pihak perempuan. Nota tedala yaitu pemberian tanda jadi sebagai simbol keseriusan pihak laki-laki. 2. Tahap persiapan. Pembuatan seserahan yaitu pihak laki-laki menyampaikan seserahan yang terdiri dari berbagai macam barang seperti kain, perhiasan, makanan, dan sebagainya. Persiapan upacara yaitu kedua belah pihak keluarga sibuk mempersiapkan segala keperluan untuk upacara pernikahan. 3. Upacara pernikahan. Upacara adat yaitu yang dilaksanakan berbagai upacara adat seperti upacara memohon restu kepada leluhur, upacara mandi pengantin, dan upacara penyambutan pengantin di rumah mempelai wanita. Resepsi yaitu dilaksanakan pesta pernikahan yang dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, proses perkawinan adat Kaili tidak normal. 1. Proses perkawinan adat Kaili tidak normal dalam agama. Pengaruh agama dapat memodifikasi berbagai aspek dari upacara adat. 2.
perkembangan zaman. Modernisasi dan pengaruh budaya luar dapat menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan upacara adat. 3. Konsekuensi perkawinan tidak normal. Sanksi sosial adalah pihak yang melanggar adat istiadat mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Perselisihan keluarga adalah perkawinan yang tidak mendapat restu keluarga dapat menyebabkan perselisihan dan perpecahan dalam keluarga. Masalah hukum yang dimana dalam beberapa kasus perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dapat menimbulkan masalah hukum. Tahapan-tahapan dalam upacara perkawinan adat Kaili. Yang pertama, adat sebelum perkawinan. Yang ke-A, notate dala atau mencari informasi, di mana proses ini merupakan rangkaian dari pemilihan jodoh, karena bila sudah ditentukan pilihan dan mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua, maka diadakanlah musyawarah untuk mencari informasi keberadaan si wanita yang dimaksudkan, menyangkut masalah status keterkaitannya. Yang ke-B, neduta atau nebolai, dalam kata lain artinya meminang, di mana neduta adalah istilah meminang yang diperuntukkan bagi golongan biasa, sedangkan nebolai adalah istilah meminang digunakan untuk golongan bangsawan. Dari kedua konsep tersebut mempunyai konteks yang sama, yakni melakukan lamaran kepada seseorang gadis untuk dijodohkan atau dikawinkan kepada laki-laki yang melakukan lamaran. Yang ke-C, novo atau penentuan waktu, di mana novo adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan upacara perkawinan, baik yang berhubungan dengan pelaksanaan pesta atau eo mata posusa maupun hari pernikahan atau eo ponikah. D. Nangjeni belanja atau hantar belanja. Mengantar belanja masih merupakan rangkaian dari proses pelaksanaan suatu upacara perkawinan yang dilakukan pihak laki-laki untuk mengantar belanja. Di dalam pelaksanaan ini, dipimpin seorang tokoh atau yang dituakan di samping orang-orang lainnya. Kemudian yang E, nopasoa atau pengasapan. Nopasoa merupakan mandi dengan sistem penguapan dan pengasapan yang dilakukan secara tradisional yang pada umumnya dilaksanakan di rumah calon pengantin wanita, yang bertujuan untuk menghilangkan bau badan sekaligus untuk mempercantik dan menyegarkan para calon pengantin, karena mempergunakan ramuan tradisional sebagai bahan yang digunakan dalam mandi uap tersebut. Kemudian Nokolontigi atau malam pacar. Nokolontigi masih merupakan salah satu rangkaian dari proses acara yang dilakukan di rumah perempuan sebelum perkawinan atau nikah, yang dimaksudkan untuk mensucikan diri sebelum menikah.
Kemudian ada upacara perkawinan. Yang pertama, manggeni boti atau mengantar pengantin. Upacara ini dilaksanakan pada saat akan dilakukan akad nikah di rumah pengantin wanita, di mana pihak pengantin laki-laki diantar ke rumah pihak perempuan. Dan yang kedua, monikah atau akad nikah. Proses upacara dilakukan yang berlangsung di dalam kehidupan suku Kaili, pada dasarnya mengacu pada ajaran atau tuntutan syariah agama Islam. Namun tidak dapat dipungkiri hal-hal yang sifatnya acara tradisional sebagai cikal bakal lahirnya budaya suku Kaili masih mewarnai di dalam proses upacara. Namun tetap berjalan dengan ajaran agama Islam sebagai agama yang dianut masyarakat suku Kaili. Kemudian ada nogerojen atau membatalkan air wudhu, masih rangkaian dari acara proses upacara pernikahan yang dilakukan setelah mengucapkan ikrar atau ijab kabul, yakni acara nogerojen atau membatalkan air wudhu, yaitu acara penyentuhan sang suami kepada istrinya dengan menyentuh salah satu bagian muka, dahi, sampai ke hidung. Kemudian ada mopatuda atau duduk bersanding. Duduk bersanding merupakan akhir dari rangkaian acara pelaksanaan suatu upacara pernikahan yang merupakan puncak dari rangkaian acara yang menandai akhir dari perjalanan masa mudanya seorang anak manusia. Adat sesudah perkawinan. A. Mandi upasili atau mandi di depan pintu. Mandi bersama di depan pintu atau mandi upasili setelah 2 hari akad nikah yang dilakukan ibu pengantin sebagai penanggung jawab dalam rangkaian upacara karena dialah yang menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan mandi upasili. B. Mematua atau berkunjung ke rumah mertua. Mematua adalah akhir dari rangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara perkawinan suku Kaili, yakni melakukan kunjungan ke rumah mertua laki-laki yang dimaksud sebagai penghargaan sekaligus tanda bakti anak kepada orang tua sekaligus menandai bahwa pihak perempuan sudah merupakan bagian dari keluarga laki-laki. C. Nogero Jene. Nogero jene atau membatalkan air wudhu yaitu acara penyentuhan pertama oleh sang suami kepada istrinya dengan menyentuh salah satu bagian kulit muka atau dahi sampai ke hidung. D. Mopatuda. Duduk bersanding merupakan akhir rangkaian acara pelaksanaan suatu upacara pernikahan yang merupakan puncak dari rangkaian acara yang menandai akhir dari perjalanan masa muda seseorang. Hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Kaili. A. Sila pertama nilai ketuhanan. Sila pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan sebagai salah satu unsur kebudayaan suku Kaili, yaitu dapat dilihat dalam pelaksanaan pembacaan ayat suci Al-Quran atau baran saji yang dilakukan sebelum pelaksanaan acara akad nikah dan melakukan ijab kabul dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, istighfar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sila kedua nilai kemanusiaan. Nilai yang merupakan cerminan dari sila kedua nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Kaili yaitu tercermin dalam tahap melamar. Kunjungan pihak-pihak laki-laki pergi mengunjungi pihak perempuan yang hendak mengadakan pelamaran atau peminangan kepada calon pengantin perempuan dan terlaksananya kesepakatan dalam menentukan besar lamaran serta cerminan pula dalam tahap mematua penghormatan kepada mertua. Yang ketiga yaitu sila ketiga nilai persatuan. Nilai yang merupakan cerminan dari sila ketiga nilai persatuan Indonesia yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Kaili yaitu setelah terjadinya perkawinan. Yang keempat yaitu sila keempat nilai kerakyatan. Sila keempat nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Kaili yaitu terjadinya
musyawarah antara kedua pihak keluarga yang dipimpin oleh salah seorang perwakilan sebagai juru bicara dari kedua belah pihak yang menghasilkan kesepakatan dan kebijaksanaan dalam menentukan beban lamaran dan penentuan hari perkawinan. Yang terakhir yaitu sila kelima, nilai keadilan. Nilai yang merupakan cerminan dari sila kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Kaili, yaitu terlihat dalam tahap perkawinan yakni malam pacar, Nakolotogi, di mana dalam pelaksanaan ditunjukkan masing-masing 5 perwakilan dari kedua keluarga untuk melakukan proses Nokolontigi dan adanya terdapat perjamuan makan yang sama dalam setiap tahap perkawinan dengan tidak membeda-bedakan. Nah, sini dulu, apa bilangnya penyu dengan kura-kura? Iya, penyu di laut. Kura-kura kan dia ada di tawar. Nah, kalau yang dua ini? Macan tutul. Macan tutul. Jadi kalau ada yang mau gabung di sana jadi trio macan. Iya, kurang lebih satu. Macan tutul. Nah, ini awalnya ini semua asli kecuali matanya. Nah, ini kita pakai pengawetan kering. Asli? Semuanya asli kecuali matanya. Itu makanya dia tidak boleh disentuh. Terlalu dekat. Ini pakai pengawetan kering. Yang dekat-dekat hidup. Nanti lama gigit nih. Bercanda. Itu rusak. Semuanya asli. Asli juga. Ini asli. Begitupun rusanya. Asli semua ini diawetkan. Kirain dari kayu. Kedip-kedip mata. Nah, semuanya asli kecuali matanya. Kan kalau udah wafat ini mata yang duluan dia rusak. Iya. Cepat rusak mata. Kan kenapa mata cepat rusak? Kan semua itu berawal dari mata. Semuanya asli ya kecuali matanya. Nah, ini koleksi pemberian dari Pak Sudarto. Pak Sudarto itu siapa? Beliau itu kan almarhum mantan wakil gubernur. Beliau menjabat Palongke de Jangkola di masa periode pertama. Ini dititip dari 2014. Kamu masih SD ya? Iya. Saya sudah SMA. Masih SD. Ini dari 2014. Berarti 10 tahun yang lalu kan sekarang 2024. Iya, matanya bukan lagi yang asli. Semuanya asli, giginya, itu kukunya, macan tutul, lidahnya. Ini jantan, ini betina gitu. Nah, ini semua ini betina semua, nggak ada yang jantan. Nah, kenapa beda? Kalau macan ini kalau dia kecil, ini belang itu agak besar. Pas dia besar, belangnya agak kecil. Iya, itu bulat, tidak bulat. Macan. Jadi kalau ada macan, tidak boleh macam-macam. Terus kemana lagi? Di sini lagi. Kalau di sini, ini jadi di sana ada Kabupaten Sulawesi Tengah. Terus itu di Desa Toima Kecamatan Bunta. Jadi dulu mereka itu apabila punya nenek moyang telah meninggal, mereka buatkan ini patung tembikatnya. Nah, jadi ada persentahan nenek moyang telah meninggal. Nah, mereka buatkan itu. Sebelum kentalnya agama kepercayaan mereka buatkan itu patung tembikat. Jadi ini bentukan nenek moyang yang telah meninggal. Nah, jangan kamu sangka lagi begini bentukan nenek moyangnya. Nah, mereka buatnya simbolis mewakili begitu. Nah, kita lanjut lagi di sini. Iya, bisa difoto gitu. Ini ada keterangan gitu. Nah, lihat yang 4 berjejer yang paling atas. Lihat, bisa lihat bersama yang 4 berjejer. Nah, ini salah satu koleksi istimewa di museum. Ini kita sebutnya Masterpiece Museum. Namanya apa? Namanya Tai Ganja. Nah, pernah dengar Tai Ganja? Belum pernah? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, kamu sudah pernah main ke Sigi? Ada namanya di Sigi Taman Tai Ganja. Oh, belumnya, kurang tahu ya. Nanti main-main ke sana. Nah, Tai Ganja ini dulu fungsinya apa? Dia ini dijadikan maha seseorang pada saat menikah. Jadi orang-orang Kulawi dulu ada satu suku namanya suku Kulawi yang peneliti telah ada pada abad 19. Nah, kalau di sini ini dia jenisnya historika. Jadi di sini
Ini ada peninggalan dari bangsa Portugis. Ada baju sirah, baju perang, kemudian apa dulu namanya, dicari tahu identifikasi lebih lanjut, dia tidak ada hubungan dengan siapapun. Nah jadi dibuatlah kesepakatan di mempelai, biasanya di mempelai wanita itu kesepakatannya dia tentang dia punya lebih besar adat. Nah adatnya yang diikuti itu dari mempelai wanita, mempelai pria dia mengikuti. Jadi kebanyakan dia sebelum pernikahan dia sudah melakukan yang namanya kesepakatan di awal. Nah tadi ditanyakan tentang kesepakatan apa semua? Tentang keluarganya, mempelai pria dan mempelai wanita itu saja sih. Kayak peran tanggung jawabnya masing-masing itu, kayak keluarganya berperan sebagai apa gitu. Nah kalau di suku Kaili, Iya. peran dan tanggung jawabnya pria itu tentunya dengan apa dulu namanya, mahar. Proses nikahnya dia punya bagian inilah, pembentukan kepanitiaan, pemotongan sapi. Jadi yang misalnya dasarnya untuk melakukan pernikahan itu ada di laki-laki yang pegang, dia punya proses perjalanan pernikahannya, dia punya pembentukan kepanitiaan di kepala suku yang ada di situ. Nah yang tanggung jawab itu dari mempelai laki-laki. Kalau mempelai perempuan dia hanya apa dulu namanya, bisa dibilang menunggu sambil melakukan kesiapan. Nah dibentuk juga apa namanya, kalau dalam kayak ini musigombo kalau tidak salah. Musigombo itu dia dikumpul dari ibu-ibunya, atau orang bilang itu inanya torang, ina yang disebut dengan ina itu bagaimana bapak dan ina lain supaya berkumpul untuk bisa barancang untuk dia punya jalannya juga, dia punya ini prosesi pernikahannya. Nah dari bapak soa, karena bapak soa itu orang yang mempelai wanita itu yang dikurung di dalam tikar yang dianyam. Tikar dianyam dia ada batu di dalam, batu panas, terus ditaruh dengan rebusan air daun pandan dengan apa lagi, kalau tidak salah ada juga daun pisang, dia punya pelapis. Itu fungsinya supaya mempelai wanita itu bisa, aromanya itu bisa keluar gitu. Itu tanggung jawab masing-masing dari mempelai, dari kesepakatan di awal. Baik. Kalau ada pernikahan itu ada beberapa tahapan nih. Kak, sebutkan beberapa tahapan penting dalam upacara pernikahan adat Kaili. Misalnya tahapan pertama apa, kedua apa gitu. Nah, ada yang sudah ini yang dari internet, tetapi ini sudah memicu ke situ dia. Oh iya. Nah di sini ada notate dala. Nah notate dala ini tahapan pernikahan juga. Di sini pihak lelaki itu mencari informasi terkait perempuan lagi. Nah dia telusuri lagi bahwa perempuan ini itu apa dulu namanya, mempunyai berapa keluarganya dari mana, suku apa. Nah dia mengidentifikasi apa dulu namanya, bukannya asal usul sih, lebih mencari tahu tentang sebenarnya perempuan ini aslinya bagaimana gitu. Ini kayak begitu. Dan juga ada neduta atau nebulai. Nah nebulai ini dia sudah proses meminang. Setelah dari dia mencari tahu jati diri si wanita itu, dia proses meminang. Nah meminang ini sudah dikategorikan melamar perempuan itu. Sudah dia cari tahu, terus dia rasa cocok, dia sudah mau neduta atau nebulai. Nah meminang kalau orang bilang di suku Kaili Lauje, meminang. Nah meminang ini dia sudah proses mendatangi rumahnya kedua orang tuanya ini, sudah
mau ngakad, sudah meminang. Nah itu. Nah terus kalau yang nanggeni balanja ini setelah prosesi pernikahan atau dia punya mau ngakad ini, jadi dia lanjut ke prosesi yang selanjutnya itu nanggeni belanja. Nah nanggeni belanja ini dia kalau yang setahu saya itu bawa di dalam keranjang bambu kuning. Nah ada juga di samping-sampingnya ditaruh mahar. Nah jadi belanja-belanjaan itu kayak sarung satu, terus di dalam keranjang bambu kuning itu diisi pisang, kelapa kuning dengan tebu biasanya. Nah itu yang ketiga. Napasoa. Nah napasoa tadi ini itu sudah dia masuk ke mempelai perempuan, pembersihan, intinya pembersihan dari pihak perempuan.